Di sebuah desa yang tenang, di bawah naungan langit malam yang bertabur bintang perak, hiduplah seorang pria bernama Fatan. Desa ini sangat damai, dengan rumah-rumah batu yang tersusun rapi, dan aroma melati yang tertiup angin malam yang sejuk. Semua orang mengenal Fatan, bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketenangannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya dalam menghadapi segala situasi. Visual malam ini begitu lembut, dengan warna-warna pastel yang menari di cakrawala, menciptakan suasana yang magis. Mari kita mulai perjalanan ini, melihat bagaimana kecerdikan bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada kemarahan. Disinilah kisah kita bermula, di antara bayang-bayang pohon zaitun yang melambai tertiup angin. Fatan adalah sosok yang sederhana, namun memiliki aura yang sangat kuat. Malam itu, ia terlihat berjalan santai di depan teras rumahnya, menatap ke arah bulan sabit yang indah. Matanya mencerminkan kedamaian, seolah-olah ia tahu bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar yang baik. Langkah kakinya ringan, hampir tak bersuara di atas tanah berpasir, menunjukkan karakter yang rendah hati namun penuh perhitungan. Namun, di balik kedamaian desa itu, ada seorang tetangga bernama Sodik yang memiliki reputasi kurang baik. Ia seringkali terlihat mengendap-endap atau memerhatikan barang orang lain dengan tatapan penuh rencana. Sodik dikenal suka meminjam barang dan mengembalikannya dalam keadaan yang tidak semestinya, seringkali rusak atau berkurang fungsinya. Penduduk desa biasanya memilih untuk menghindarinya agar tidak terlibat masalah yang merepotkan. Namun bagi Fatan, Sodik hanyalah sebuah ujian kesabaran yang harus dihadapi dengan cara yang unik. Malam semakin larut, dan suasana desa menjadi kian sunyi. Hanya menyisakan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Cahaya lampu minyak dari dalam rumah-rumah memberikan gradasi warna oranye yang hangat pada tembok-tembok putih. Fatan duduk di bangku kayu di depan rumahnya, memikirkan betapa indahnya kebersamaan jika setiap orang jujur satu sama lain. Ia percaya bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, tetapi kejahatan atau kelicikan terkadang perlu dibalas dengan cermin agar pelakunya sadar. Angin sepoi-sepoi memainkan ujung serbannya, menambah kesan mistis pada malam yang sunyi itu. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi ketenangannya akan diuji. Tiba-tiba, bayangan Sodik muncul dari balik kegelapan lorong desa. Langkah kakinya terdengar sedikit terburu-buru, menunjukkan bahwa ia sedang membawa sebuah niat di kepalanya. Sodik mendekati rumah Fatan dengan senyum yang dipaksakan, mencoba terlihat seramah mungkin. Ia tahu Fatan adalah orang yang sangat baik hati dan sulit untuk menolak permintaan bantuan. Sodik seringkali memanfaatkan sifat baik orang lain untuk keuntungannya sendiri, tanpa pernah merasa bersalah. Ini menunjukkan kontras antara ketulusan Fatan dan kelicikan yang terpancar dari wajah Sodik di bawah sinar rembulan. Sodik berdiri di hadapan Fatan dan mulai mengutarakan maksudnya dengan kata-kata manis. Ia mengaku sedang membutuhkan kuali besar untuk memasak jamuan makan malam bagi keluarganya. Fatan mendengarkan dengan seksama, tidak menunjukkan kecurigaan sedikit pun di wajahnya yang tenang. Dengan tulus, Fatan bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang yang diminta. Ia memiliki sebuah kuali tembaga besar yang sangat bagus dan bersih yang biasanya hanya digunakan untuk acara-acara khusus. Fatan memberikan kuali itu kepada Sodik dengan penuh kepercayaan, berharap Sodik akan menjaganya dengan baik. Sodik menerima kuali besar itu dengan tangan gemetar karena kegirangan yang disembunyikan. Ia segera berpamitan dan berjalan cepat menjauhi rumah Fatan, memeluk kuali berat itu seolah-olah itu adalah harta karun. Di dalam pikirannya, ia sudah merencanakan sesuatu yang tidak jujur untuk mengelabui Fatan nantinya. Ia berpikir bahwa Fatan terlalu polos untuk menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres. Sodik berjalan di bawah bayang-bayang pohon besar, dengan kuali besar yang berkilau di lengannya. Langit malam yang ungu menandai awal dari konflik yang akan terjadi. Beberapa hari berlalu dan tiba saatnya bagi Sodik untuk mengembalikan kuali tersebut kepada pemiliknya.
Namun, alih-alih membawa kembali kuali besar milik Fatan, Sodik justru membawa sebuah kuali kecil yang ukurannya jauh berbeda. Ia berjalan menuju rumah Fatan dengan wajah yang dibuat-buat sedih dan penuh keheranan. Sodik berharap Fatan akan percaya pada alasan tidak masuk akal yang telah ia siapkan di kepalanya. Di sepanjang jalan, ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa rencananya akan berhasil karena Fatan adalah orang yang sangat mudah percaya. Sesampainya di rumah Fatan, Sodik menyerahkan kuali kecil itu dengan ekspresi yang sangat serius. Fatan melihat kuali kecil itu, lalu menatap Sodik dengan tenang, menunggu penjelasan yang akan keluar dari mulut tetangganya. Sodik menarik napas dalam-dalam dan mulai berkata, "Maafkan aku, Fatan. Kualimu mengalami kejadian aneh." Ia melanjutkan dengan nada yang seolah-olah itu adalah keajaiban alam yang nyata. Fatan tetap diam, memperhatikan gerak-gerik Sodik yang terlihat sedikit gelisah, namun tetap berusaha terlihat meyakinkan. "Api di rumahku terlalu panas, Fatan," kata Sodik dengan suara pelan namun terdengar jelas di keheningan malam. "Kualimu yang besar itu tidak kuat menahan panasnya, sehingga ia terus menyusut dan menyusut hingga menjadi sekecil ini." Sodik menatap Fatan, mencoba mencari tanda-tanda kemarahan atau ketidakpercayaan. Namun wajah Fatan tetap datar seperti air di telaga yang tenang. Sodik menambahkan bahwa ia sudah berusaha memadamkan apinya, tapi proses penyusutan itu terjadi begitu cepat. Ini adalah alasan paling konyol yang pernah didengar siapapun. Namun Sodik mengatakannya dengan keyakinan penuh seolah-olah itu adalah hukum fisika yang baru. Fatan terdiam sejenak, menatap kuali kecil yang kini berada di atas meja kayunya. Ia tahu persis bahwa Sodik sedang berbohong dan kemungkinan besar telah menjual kuali besarnya atau menyimpannya untuk diri sendiri. Namun, alih-alih marah atau menuduh Sodik sebagai pencuri, Fatan justru menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan oleh Sodik. "Begitu rupanya," jawab Fatan singkat. Keheningan yang mengikuti jawaban itu membuat Sodik merasa sedikit tidak nyaman, meskipun ia merasa menang karena Fatan tampaknya menerima alasan konyol tersebut tanpa bantahan. Fatan kemudian mengambil kuali kecil itu dan menyimpannya di dalam rumah, seolah-olah ia benar-benar percaya bahwa kuali besarnya telah berubah menjadi kecil. Sodik merasa sangat lega dan bangga akan kecerdikannya sendiri. Ia baru saja mendapatkan kuali besar berkualitas tinggi secara gratis. Ia pulang dengan langkah yang ringan, menertawakan dalam hati betapa bodohnya Fatan. Namun, Fatan bukanlah orang yang bodoh. Ia hanyalah orang yang sedang menanam benih untuk sebuah pelajaran yang tak terlupakan. Beberapa hari kemudian, Fatan merasa waktunya telah tiba untuk memberikan sebuah cermin bagi perilaku Sodik. Malam itu kembali terasa sejuk, dengan kabut tipis yang menyelimuti jalanan desa. Fatan berjalan menuju rumah Sodik dengan tenang. Ia tidak membawa apa-apa di tangannya, namun ia membawa sebuah rencana yang sangat matang di pikirannya. Ia ingin menunjukkan kepada Sodik bahwa logika yang salah akan membawa hasil yang salah pula. Setiap langkahnya adalah bagian dari tarian kebijaksanaan yang sedang ia mainkan. Sesampainya di pintu rumah Sodik, Fathan mengetuk pintu dengan perlahan. Sodik membukanya dengan perasaan sedikit was-was, takut jika Fathan datang untuk meminta kembali kuali besarnya. Namun, Fathan justru menyapa dengan senyum yang sangat ramah, jauh lebih ramah dari biasanya. "Sodik, saudaraku," kata Fathan dengan nada lembut, "aku memiliki tamu yang akan datang besok pagi, dan aku kekurangan kendi untuk menyimpan air minum." Sodik, yang merasa sudah memenangkan kuali besar sebelumnya, merasa tidak enak untuk menolak permintaan kecil ini. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menjaga hubungan baik agar ia bisa meminjam barang lain nanti. Fatan kemudian bertanya apakah ia boleh meminjam kendi air milik Sodik, yang paling bagus dan paling kuat. Sodik, tanpa curiga, segera mengambilkan kendi tanah liat yang indah dengan ukiran halus di sekelilingnya. Kendi itu adalah salah satu barang kebanggaan Sodik, karena bisa menjaga air tetap dingin di cuaca yang panas sekalipun. Fatan menerima kendi itu dengan kedua tangannya, memujinya dengan tulus, dan berjanji akan segera mengembalikannya.
Sodik tersenyum lebar, merasa bahwa dirinya adalah orang yang murah hati karena telah membantu Fatan. Fatan membawa kendi itu pulang ke rumahnya. Di sana, ia meletakkannya di atas meja yang sama tempat kuali kecil Sodik pernah berada. Fatan memperhatikan kendi itu di bawah sinar lampu minyak, memikirkan betapa rapuhnya benda tersebut, sama seperti kepercayaan yang telah dirusak. Ia tidak merusak kendi itu dengan sengaja, ia hanya menunggu momen yang tepat untuk menjalankan tahap akhir rencananya. Malam berlalu dengan lambat, dan Fatan tetap terjaga dalam ketenangannya, dikelilingi oleh buku-buku dan peralatan rumah tangganya yang sederhana. Langit di luar jendela perlahan-lahan berubah dari ungu gelap menjadi biru malam yang lebih terang. Keesokan harinya, atau lebih tepatnya pada malam berikutnya sesuai janjinya, Fatan kembali ke rumah Sodik. Namun, kali ini penampilannya tidak setenang biasanya. Ia memasang wajah yang terlihat sedikit bingung dan prihatin. Di tangannya, ia membawa kendi milik Sodik. Namun kendi itu kini memiliki retakan besar yang menjalar dari atas hingga ke dasarnya, membuatnya tidak bisa lagi menampung air. Sodik yang melihat kendinya rusak segera berubah wajahnya dari ramah menjadi merah padam karena marah. Ia tidak menyangka barang kesayangannya akan kembali dalam kondisi yang hancur seperti itu. Sodik berteriak dengan nada tinggi. "Fatan, apa yang telah kau lakukan pada kendiku yang berharga? Aku meminjamkannya dalam keadaan sempurna, dan sekarang kau mengembalikannya hancur begini." Ia menunjuk-nunjuk retakan pada kendi itu dengan jari gemetar. Sodik menuntut penjelasan dan ganti rugi segera atas kerusakan tersebut. Penduduk desa yang kebetulan lewat mulai berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi, menciptakan kerumunan kecil di bawah cahaya lampu jalan. Fatan tetap berdiri tegak, membiarkan Sodik mengeluarkan semua kemarahannya terlebih dahulu tanpa memotong satu kata pun. Setelah Sodik sedikit tenang, Fatan berbicara dengan suara yang sangat lembut namun berwibawa, yang seketika membungkam suasana. "Maafkan aku, saudaraku Sodik," katanya memulai. "Aku sendiri pun terkejut melihat apa yang terjadi pada kendimu semalam. Aku hanya meletakkannya di luar rumah agar airnya tetap dingin oleh angin malam." Fatan menatap mata Sodik dengan dalam, memastikan tetangganya itu mendengarkan setiap kata yang akan ia ucapkan selanjutnya. Fatan melanjutkan kalimatnya. "Jika api yang panas di rumahmu bisa membuat kuali besar menyusut menjadi kecil, maka tentu saja dinginnya malam di rumahku bisa membuat kendi tanah liatmu ini membeku dan retak hingga pecah." Kalimat itu menggantung di udara, membuat semua orang yang mendengarnya terdiam. Sodik ternganga, mulutnya terbuka namun tak ada kata-kata yang bisa keluar. Ia menyadari bahwa ia baru saja terjebak oleh logikanya sendiri yang konyol beberapa hari yang lalu. Seluruh penduduk desa yang menonton mulai berbisik-bisik, menyadari kecerdikan Fatan dalam membalas perbuatan Sodik. Sodik merasa wajahnya panas karena malu. Ia tidak bisa membantah alasan Fatan tanpa mengakui bahwa ia sendiri telah berbohong tentang kuali yang menyusut. Di hadapan para tetangganya, Sodik akhirnya menundukkan kepala dan menyadari bahwa kelicikannya tidak akan pernah bisa menang melawan kejujuran yang dibalut kecerdasan. Fatan tidak bermaksud mempermalukannya lebih jauh. Ia hanya ingin Sodik mengerti bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Sodik yang tertunduk lesu di bawah cahaya bulan, sementara Fatan tetap berdiri dengan penuh martabat di hadapannya. Setelah kejadian itu, Sodik akhirnya mengembalikan kuali besar milik Fatan dan meminta maaf atas segala kelakuannya selama ini. Fatan dengan senang hati memaafkannya dan memberikan kuali kecil yang dulu dibawa Sodik sebagai kenang-kenangan akan pelajaran berharga ini. Hubungan antar tetangga di desa itu pun menjadi jauh lebih baik, karena orang-orang seperti Sodik mulai berpikir dua kali sebelum berniat licik. Fatan tetap menjadi sosok yang dihormati, pria sederhana dengan serban putih yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan tentang menang, tetapi tentang mengembalikan keseimbangan. Malam kembali menjadi tenang dan damai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan. Kelicikan mungkin bisa memberikan keuntungan sesaat, namun ia akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Jadilah seperti Fatan yang menghadapi masalah dengan kepala dingin dan akal sehat, bukan dengan emosi yang meledak-ledak.
Mari kita bawa pesan ini ke dalam mimpi kita malam ini, agar kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Cahaya bulan yang lembut menutup kisah kita, menyinari desa yang kini jauh lebih harmonis daripada sebelumnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah menyertai langkah kalian. Terima kasih telah mendengarkan kisah Kuali yang Menyusut. Jika kalian menyukai cerita tentang kebijaksanaan Fatan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak dongeng pengantar tidur yang penuh makna. Bagikan pendapatmu di kolom komentar, pelajaran apa yang paling berharga bagimu dari cerita hari ini? Sampai jumpa di kisah selanjutnya di bawah langit berbintang yang sama. Tetaplah cerdas, tetaplah jujur, dan selamat beristirahat.